nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak Rosid selaku kader, Bapak Ibu KPJ, Bapak Ibu Ketua, para tamu undangan yang kami hormati, setelah keluarga besar Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sagarwa Putra Payah, memberikan sebenarnya kita bangsa menjadi puji syukur alhamdulillah. Yang menikah kita saksikan wonten kubuk banyu resto kanthi sehat walafiat boten wonten yang setunggal pundi. Mugi-mugi kanthi acara menika kita saged silaturahmi lan kita saged mendhet hikmahipun. Ibu bapak rahimahullah, nyuwun kula wonten ngajengan bapak ibu sedaya saperlu menapa nggih tausiah nggih menika sedasipun tasih kathah ingkang langkung sae, tasih kathah ingkang langkung mahani nggih menika wonten Pak Lukman, wonten Ustaz Rohik, wonten Pak Anjur. Bapak Ibu rahimahullah, saya akan menggunakan bahasa Indonesia saja. Mengapa tadi saya memulai dengan bahasa Jawa? Karena hari ini kita mengadakan acara salaman dan lebaran. Semua itu adalah tradisi dari Jawa, bukan tradisi dari daerah lain, dari negara lain, tetapi dari Jawa. Maka yang pertama kita ingat di dalam firman Allah surah Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang pertama bahwa puasa itu diwajibkan kepada semua manusia, apalagi umat-umat sebelumnya. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam mengalami puasa yang cukup luar biasa lamanya, dilanjutkan dengan puasa 10 Muharram, manakala Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa di Padang Arafah yang sering sekarang kalau didatangi oleh umat Islam, yaitu di Jabal Rahmah, tempat ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian nabi-nabi selanjutnya juga banyak. Salah satu yang sering diamalkan oleh kita semua adalah Nabi Daud alaihissalam, puasa sehari dan puasa tidak. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berpuasa manakala dia dimakan atau tinggal di perut ikan paus. Ketika di dalam ikan kemudian berpuasa. Dan nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Isa alaihissalam juga berpuasa selama 30 hari lamanya, dan terkenal di dalam Al-Quran ketika berpuasanya selesai muncullah yaitu Al-Quran surat Al-Maidah, yang artinya adalah hidangan yang diminta oleh Al-Hawariyun, orang-orang sahabat Nabi Isa alaihissalam, ketika mereka selesai berpuasa minta kepada Nabi Isa untuk diberikan hidangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga muncul Quran surat Al-Maidah. Nih, Bapak Ibu rahimakumullah, itu puasa. Setelah puasa kemudian kita lebaran. Lebar itu artinya sudah selesai bar. Makanya nama saya Subar, baik bar, setelah
harapannya setelah itu menjadi apa? Yaitu yang baik, gitu kira-kira. Karena dono itu kan atau ya dono itu asal katanya dari kedono, karena kakek saya menjadi abdi bangun Keraton Yogyakarta pas naik akad Bupati Wedono pas saya lahir, sehingga nama dononya dicantumkan kepada nama saya. Nah, lebaran itu mengandung 4 kata, makanya ini tadi saya sampaikan dengan bahasa Jawa karena ada kata-kata lebar, lebur, labur, ada 4 paling tidak. Pertama lebar itu kita sudah berbesar hati, sudah memiliki lebar itu kan banyak amalnya. Kemudian yang kedua adalah luber itu artinya kita sudah ibaratnya air minum. Ini saya nggak punya contoh air minum ya. Air minum kalau berisi air maka akan meluber. Jadi pahala selama bulan suci Ramadan yang telah lalu itu sebetulnya puasanya atau pahalanya itu meluas luar biasa. Ibaratnya seperti gelas yang berisi air dan terus mengalir. Sehingga maka kata-kata yang digunakan adalah alhamdulillah, bersyukur. Bersyukur itu artinya apa? Artinya adalah terima kasih. Nih, jadi kita bersama-sama sebetulnya kemenangan Idul Fitri itu adalah berterima kasih. Terima, ini Bapak Ibu menerima kalau tanggal 1 gajian di warungan ya, Pak Arif ya. Kemudian setelah itu apa? Kasih. Kita harus mengasih. Ada hak-hak sebagian yang kita dapatkan itu buat orang lain gitu. Maka inilah kemenangan yang hakiki. Jadi Idul Fitri itu kembali kepada id, yaitu apa? Berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi dari kata lebaran tadi ada labur. Kalau teman-teman yang di desa-desa itu kalau menyambut 17-an pasti ngecat rumahnya, pagarnya dicat, dilabur menjadi putih warnanya. Artinya apa? Tulisan kertas-kertas yang kita tulis yang dulunya warnanya hitam itu kembali menjadi putih, menjadi bersih kembali. Jadi kemenangan yang hakiki adalah kita berpuasa sebulan lamanya, kemudian kita menjadi putih bersih. Apalagi hari ini kita silaturahmi halal berhalal, kita menghalalkan dan dijawab dengan berhalal. Saya halalkan sehingga saya terima nikahnya. Ini yang belum nikah ini siapa ini? Kobil itu nikah ya. Jadi saya nikahkan dan saya terima, itu adalah halal berhalal, saling menghalalkan. Saya terima, ya, saya nikahkan, bapaknya itu menyerahkan dan saya terima. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, di situ ada kata merajut kebersamaan. Nah, kembali kepada filsafat Jawa. Tadi saya di awal cerita tentang Jawa ya. Di dalam Jawa itu ada tokoh wayang. Wayang itu kenapa asal usulnya wayang gitu ya? Kenapa tidak mengambil yang lain nih orang Jawa? Karena wayang itu ada makna tersirat di dalamnya, yaitu adalah wahyu. Wahyu itu apa? Adalah pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Wahyu. Maka kita kenal wahyu, ada kitab suci, pedoman di dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Nah, turun ke bawah di dalam pewayangan itu kita kenal ada di sana pembawa dan ada kelompok-kelompok yang disebut kelompok yang selalu menentang, yaitu yang pertama adalah Kerajaan Astina. Kerajaan Astina itu kalau dimaknai di dalam pewayangan adalah Astina, asyaiton, syaiton, setan yang selalu menggoda kita, membujuk kita, merayu kita untuk berbuat tidak baik. Maka ya kata yang pertama di sini, kebersamaan adalah tujuannya apa? Mari kita bersama-sama mengajak kepada yang baik, jangan ikut-ikutan seperti Astina.
yaitu mengajak kepada kebaikan. Kemudian Raja Astina namanya, ada yang tahu Bapak Ibu? Raja Astina namanya siapa? Namanya adalah Duryodhana. Ini mengandung makna yaitu durjana, orang-orang yang berbuat buruk. Durjana, orang bilang adalah molimo, maling, main, medok, ya, yang dua yang lain ini. Tapi apa bermain dengan hawa nafsunya? Maka kata di sini merasa kebersamaan tadi yang tidak baik, kemudian apa? Menghilangkan sifat-sifat kedurjanaan di dalam diri kita, dan nanti kita mengajak kepada lingkungan sekeliling kita, yaitu kita di Departemen Teknik Elektro dan Informatika, sehingga apa? Departemen Teknik Elektro dan Informatika ini menjadi apa? Menjadi masyarakat yang baik. Kemudian apa? Di saat masyarakat yang baik, maka akan dilimpahkan barokah dan rizkinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita menjadi sejahtera dan kita bahagia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Masih berapa menit Mas? Oh 5 menit lagi. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, di dalam toko pewayangan pendawa itu ada 5. Yang pertama adalah siapa Bapak Ibu? Ini mesti melupakan ini wayang, gitu. Karena sebetulnya wayang itu adalah ini intinya kita lebaran ini ya. Ada yang tahu Bapak Ibu? Siapa pertama tokoh pendawa yang pertama? Ya, yang pertama adalah Puntadewa. Nah, ini yang tinggalnya di gang dekat Puntadewa itu Pak Arif gitu. Di jalan Wirobrajan sana itu gang-gang Puntadewa, Kertudara dan sebagainya, Kulo Sadewa ya. Yang pertama adalah Puntadewa. Puntadewa itu digambarkan tokohnya adalah orang yang luar biasa bagus akhlaknya ya, bagus akhlaknya, segala sesuatunya baik ya, budi pekertinya baik, dengan temannya baik, dengan segalanya baik, tetapi dia masih berpegang pada satu senjata, yaitu yang disebut jimat kalimo soto. Apa itu jimat itu? Yaitu kalimat syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Jadi orang yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya, segala sesuatunya baik, tidak akan masuk surga kalau tidak memegang jimat kalimo soto di dalam wayang ini. Maka ini menjadi pegangan yang pertama. Di dalam merajut kebersamaan adalah kita harus meyakini bahwa kita semua adalah sebagai hamba, dan kita mengakui bahwa kita punya Tuhan yang selalu memantau diri kita dan selalu mencatat amal perbuatan kita yang diwakili oleh malaikat. Nah, itu yang pertama. Tokoh yang kedua adalah Werkudara. Kalau dalang itu ya, dalang itu sering mengucapkan Werkudara ini orangnya selalu menyampaikan dengan bahasa nguku, bahasanya nggak pernah halus. Kan kadang-kadang bahasanya halus ini orang yang halus. Tapi kalau si Werkudara itu nggak mau ngomong kowe sopo, sopo aku, sopo kowe, nah gitu ya, kira-kira gitu. Nah, dia dengan seantaranya semasyarakat mereka, sementara mereka adalah sama sederajat. Tetapi ada kata kunci, yaitu Werkudara punya senjata ada 2. Apa senjatanya? Yaitu yang pertama adalah kuku Panconoto. Kuku, kalau kita punya kuku, apa yang dilakukan ketika kita memegang ini? Ini Pak Rosid yang sering pada tapi ini pegangnya dengan tangan dan kuku ini, termasuk
WNI. Nah gitu, artinya apa? Ini berpegang kuat ya, tok kuku itu kuat, makanya sering dimasukkan dengan iklan itu enggak kuku, nah gitu kan, artinya enggak kuat gitu, maka harus berpegang kuat. Kontrol itu adalah 5, yaitu ibadahnya orang Islam 5 waktu, dan nokok setelah sholat jangan lupa kemudian berdoa. Jadi kata kunci yang kedua bersama itu tidak hanya mari mengajak di dalam lingkungan kita, tetapi kita setelah sembahyang kita berdoa, mohon kepada Allah supaya apa? Supaya jalan kita dipandu, diberi petunjuk, sehingga jalan kita menjadi lancar tadi, dimudahkan segala urusannya. Kemudian pusaka masih terserah saya. Yang kedua ya, yaitu punya pusaka namanya Godro Rujak Polo. Godro Rujak Polo, Godro itu adalah global, artinya harapan. Kita berharap. Rujak Polo itu adalah bahwa kita semua berharap kemana? Tadi ada kata-kata la'allakum tatakun kemana? Yaitu ingin ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersungguh-sungguh bahwa di situ adalah berkeyakinan, berharap apa? Masuk kepada surganya Allah. Kira-kira bahwa ibu ada yang tidak mau naik surga? Mau tidak Bapak Ibu? Pasti mau ya. Naik surga itu adalah segala sesuatunya. Di sana tidak kita bisa lihat, tidak kita dengar, dan kita tidak pernah merasakan nanti sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, tokoh yang ketiga setelah Werkudara adalah ini teman-teman yang suka ikut atlet panah, yaitu Arjuna ya, atau sering disebut sebagai Janaka. Nah, inilah yang dilakukan oleh kita semua kemarin ketika kita berpuasa. Arjuna supaya kuat di dalam memanahnya. Tujuannya memanah apa? Yaitu memerangi hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu bisa diperangi dengan jalan puasa. Maka kalau kita ingin sukses ya, ini salah satunya resepnya dari Bapak Ibu sesepuh kita, bahwa kita harus rajin tirakat, rajin berpuasa. Zaman sunan-sunan dulu berdoa ya qayyum, ya hayyu, ya qayyum dan seterusnya gitu. Tetapi karena lidah orang Jawa tidak bisa membaca itu, akhirnya dibacanya apa? Yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku. Inilah terjadi di tempatnya Mas Sugeng. Mas Sugeng kebetulan ada hajatan di tempat saudaranya di Purworejo sana, itu dikenal ada namanya Sunan Geseng, karena dipahami ya qawiyu ya qayyimu tadi dengan yo kayumu dan yo kayuku. Kayumu yo kayuku artinya apa? Harta benda di hutan itu semuanya dianggap milikku, ya milikmu, ya milikku, sehingga apa? Dibakar. Terbakarlah Sunan yang kebetulan bertapa di situ dan dikenal, itulah namanya Sunan Geseng, karena gosong orangnya, hitam, gara-gara apa? Berada di tengah hutan yang dibakar luar biasa karena rebutan, merasa yo kayumu yo kayuku. Ini tetangganya Pak Lukman di Kebumen ya. Nah, itu yang ketiga. Sehingga kenapa kita kemarin dilatih berpuasa. Kemudian yang keempat adalah Nakulo, lebih dikenal sebagai kembar, yaitu Nakulo dan Sadewa. Nakulo Sadewa ini adalah makna yang terpenting adalah tadi ya, kemenangan yang hakiki ini ya, yaitu apa? Kita mendapatkan segala sesuatunya
itu harus diberikan kepada tadi terima kasih. Kita terima dan kita memberi, mengasihi gitu ya. Mengasihi inilah yang dimaknai sebagai kalau dalam umat Islam yaitu berzakat, infak dan sedekah. Sedangkan sadewa itu maknanya lebih panjang. Sa itu artinya adalah sangu, dewa itu adalah wonya itu dewa. Jadi bekal yang panjang buat apa? Yaitu bekal untuk naik haji. Orang yang naik haji pasti butuh bekal yang cukup dan itu bekalnya panjang. Bapak Ibu, keluarga besar Departemen Teknik Elektro dan Informatika, yang terakhir setelah kita dan pewayangan tadi, jadi segala sesuatunya sebetulnya prosesnya itu sudah ada dengan jelas. Maka pertemuannya tadi sudah sampaikan, sudah jelas, apa-apanya sudah jelas di dalam kita kehidupan bermasyarakat, apalagi kita di institusi pendidikan. Maka marilah kita jaga. Yang pertama siapa? Diri kita. Ya, di dalam memerangi hawa nafsu tadi, pertama diri kita. Yang kedua adalah kita mengajak di lingkungan kita, keluarga kita, adik kita, kakak kita, saudara kita, teman di ruangan kita, tempat kerja kita, ya, istri kita. Kalau yang belum punya istri segera punya istri, yang belum punya suami segera cari suami. Ya, itu dalam rangka apa? Mengajak kepada merajut kebersamaan. Supaya apa? Masuk surga tidak sendirian. Masuk surga itu artinya harus bersama-sama dengan minimal adalah satu keluarga. Kalau kita satu keluarga besar diploma, ya, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, maka mari kita ajak bersama-sama kita merajut kebersamaan ini. Semua yang kita ajak ini, ya, semoga menjadikan kita kembali kepada Idul Fitri ini menjadi hambanya yang bertakwa, dan kita semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Akhirnya upat dipunparingi santen menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Upat jamure tuwa menawi wonten lepat nyuwun pangapura. Menawi Bapak Ibu damel upat ampun kesupen kalian kula. Matur nuwun. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah.